Halo Virgo, maaf. Kalian para Virgo, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bonus reading, bonus eh, love reading untuk kalian tentang percintaan ya. Oke, percintaan. Coba saya ambil kartu yang saya simpan di sini. Oke. Udah lama nggak buka kartu ini ya. Ini flower. Oke, so secara percintaan flower apa sih yang sedang menaungi Virgo? Pengen tahu ya Virgo. Pengen tahu banget apa pengen tahu aja? Never mind. Oke. Hydrangea. Gratitude and grace. Wow. Gratitude and grace. So, apa yang harus kalian lihat dari percintaan kalian apapun itu, karena ada yang bilang ditinggal meninggal sama pasangannya, bercerai, berpisah dan lain sebagainya. Kalian harus tahu apa yang terjadi di kehidupan kalian sudah ditulis di dalam buku kehidupan kalian masing-masing. Yang perlu diingat adalah itu bukan sesuatu hal yang akan membuat kalian sedih atau terpuruk. Tentu saja sedih, tapi jangan berlarut-larut kesedihannya, karena grace, karena gratitude, karena berkat, karena anugerah tetap akan ada di percintaan kalian. Karena percintaan yang mungkin dengan manusia selesai, tapi dengan Sang Pencipta tidak akan pernah selesai. Terutama pada saat kita di dunia. Karena kalau yang setelah meninggalkan dunia, ya meneketehe, saya nggak tahu. Kan belum pernah begitu. Kalau pernah ya saya nggak akan ada di sini. Oke, so ya, at least berada di dunia ini kita harus tahu bahwa percintaan dengan manusia pasti bisa berakhir, baik itu beneran meninggal, beneran tidak ada orangnya, jadi memang terpisah, atau memang meninggalkan atau ditinggalkan. Sama aja. Oke, so tetap aja ada anugerah di dalam percintaannya si Virgo. Oke, sekarang apa kata si Angel's Guide tentang percintaannya Virgo? Ini bonus reading ya, jadi dengerin aja lah, sudah apapun itu ya. Resonate atau tidak resonate kan tergantung ya. Ini kan general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak resonate. Sacred plan, nyambung sama yang tadi. Apapun itu ya, my dear Virgo, mau kalian sekarang bersama-sama dengan seseorang ya, yang menjadi soulmate kalian, atau twin flame kalian, atau apapun itu, bahkan karmic relationship sekalipun, ada planning yang luar biasa dari Sang Pencipta untuk kalian. Kenapa diizinkan ada karmic relationship? Kenapa diizinkan orang itu meninggalkan kalian? Itu semua berdasarkan planning yang luar biasa yang diberikan Sang Pencipta kepada pribadi lepas pribadi. Jadi memang nggak ada sesuatu hal yang jelek di situ. Saya percaya itu. Bahkan karmic relationship sekalipun, mau dijelasin lagi nih untuk yang pertama kali nonton mungkin bingung apa itu karmic relationship. Karmic relationship ujung-ujungnya bakalan putus, bahkan mungkin sakit hati dan lain sebagainya di situ pasti ada. Tapi itu membuat kita belajar dari hubungan tersebut. Itu karmic relationship. Contoh konkret aja ya. Berapa kali karmic relationship saya alami? Beberapa kali. Kan udah pada putus, berarti kan udah beberapa kali. Satu kali karmic relationship saya dengan mantan saya, hal baiknya adalah saya dapat seorang anak yang luar biasa.
seorang putra. Oke, walaupun berakhir, oke. So saya mendapatkan seorang anak yang luar biasa. Saya tetap berterima kasih dan tidak mau kalau misalnya bisa mengulang kehidupan, apakah itu masih tetap mau berlangsung? Masih, karena kalau diulang terus saya cancel semua itu berarti saya nggak punya si putra saya sekarang itu yang sudah memberikan saya cucu yang cantik gitu. Toh berarti tetap harus saya syukuri itu. Nah, itu contoh karmic relationship ya. Di karmic relationship yang lain saya belajar untuk sabar menghadapi orang yang mungkin temperamental dan lain sebagainya. Nah, itu adalah karmic relationship, oke? So, walaupun kalian dikasih karmic relationship sekalipun, itu tetap sacred plan ya. Tetap itu sebuah planning, tetap sebuah rencana dari Sang Kuasa untuk kalian jalani dan untuk proses pembelajaran hidup kalian. Kalau kalian masih di umur 20, 30, belum setua saya, mungkin belum mengerti, tapi makin lama makin ngerti. Tapi justru kalau kalian sudah nonton tarot-tarot saya, kalian makin mengerti tentang kehidupan ya, Virgo ya. Makin mengerti tentang cinta, makin mengerti tentang apa sih yang seharusnya kita lihat di kehidupan ini secara kacamata Virgo, secara kita adalah seorang pribadi Virgo yang kita udah nggak bisa milih. Kita tuh nggak bisa milih mau lahir dan dapat bintang apa gitu kan. Ya udah, terima aja, oke. Terima nasib, Bu. Oke, so kita buka kartunya untuk percintaannya, berarti ada planning yang khusus, planning yang secret, yang benar-benar untuk kita jalani di percintaan kita. Mau itu karmik, mau itu soulmate, mau itu twin flame ya. Saya pernah bikin tentang itu ya, tentang karmik. Terus yang selanjutnya adalah yang kedua itu soulmate, yang paling atas itu adalah twin flame. Dan jangan cepet-cepet ngejudge bahwa oh ini adalah soulmate saya, oh ini adalah twin flame saya, karena tidak semudah itu, oke? Tidak semudah itu. Kalau ujung-ujungnya putus, that's tetap karmik, oke? Nah ya, apa bebannya? Ada beban tuh di situ. Apa bebannya Virgo tentang sebuah hubungan percintaan? Love readingnya. Oke. Berhubungan dengan keuangan ya. Mungkin keuangan pasangan yang tidak baik atau keuangannya Virgo sendiri yang tidak baik sehingga percintaannya juga tidak baik ya. 6, 7. Oke. Percintaannya Virgo. Ada Queen of Wands. Beberapa dari kalian memang mendapat campur tangan dari pihak-pihak yang merasa berkepentingan di hubungan kalian ya. Oke. Terus terang kalau saya, walaupun saya Virgo, nggak ada. Mungkin karena saya nggak peduli dan tidak mau dicampuri urusannya, dan saya sangat-sangat individual orangnya. Oke, tapi beberapa dari Virgo menerima perlakuan ini, di mana orang lain campur tangan di dalam kehidupan kalian. Oke, apakah dalam hal baik ataukah tidak? Either way, bisa dua-duanya, bisa mungkin menurut dia baik, menurut Virgo tidak baik, bisa seperti itu. Tapi yang jelas campur tangan itu datang karena memang pihak tersebut, orang tersebut merasa lebih dari kalian, dalam arti mungkin lebih tua, mungkin lebih berpengalaman, atau mungkin karena beliau adalah yang dituakan, entah di pihak kalian atau di pihak orang yang bersama kalian gitu. Atau kalau yang masih single, orang itu juga turut campur dalam memilih pasangan gitu. Jadi memang
percintaannya si Virgo yang dibacaan kali ini ya, tidak resonan untuk semua tentu saja, mengalami campur tangan orang yang menurut dia mau ngebantu tapi belum tentu ngebantu. Kadang-kadang gitu kan ya, mau ngebantu tapi kadang-kadang nggak perlu dibantu gitu, jadi udah leave me alone gitu, kayaknya pikir udahlah jangan turut campur. Tapi gimana ya, kita nggak bisa, kita ini makhluk sosial, jadi bagaimanapun orang-orang di sekitar kita masih tetap mau campur tangan di sini. Oke. Kemudian ada Ten of Wands yang saya bilang tadi. Ini masih banyak Virgo-Virgo yang berbeban berat dalam percintaannya. Bebannya itu mungkin dikarenakan memang dari sononya udah ada beban, jadi tetap dibawa sampai sekarang. Dan bisa jadi itu hubungannya adalah karena orang yang kalian pilih atau orang yang bersama kalian itu memang tidak disetujui segitunya sama pihak lain, entah pihaknya dia atau pihaknya kalian gitu. Makanya beban ini kalian bawa-bawa dalam sebuah hubungan percintaan. Di bacaan yang kali ini, entah siapa ini, cerita hidup siapa yang terbaca di sini, tapi memang ada beban di situ. Bisa juga beban itu terjadi karena yaitu tadi ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, entah itu tentang kematian, entah itu tentang perceraian, entah itu tentang memang putus aja gitu. Jadi beban di situ, atau tidak ingin itu terjadi sehingga itu menjadi beban. Menurut saya beban itu tidak perlu dibawa-bawa ya. Beban itu cukup ditaruh saja kemudian diselesaikan. Solusinya bagaimana? Diselesaikan aja satu persatu. Oke, kemudian ada Queen of Cups di sini. Ini posisinya kalian ya, walaupun ini bukan kartunya Virgo, ini posisinya aja. Oke, Queen of Cups. Kalau Queen of Cups itu sebenarnya posisinya Scorpio ya, apa kartunya Scorpio. Oke. Cuma ini posisinya kalian, dimana kalian punya cinta yang luar biasa, dimana kalian merasa cukup mampu untuk berada di hubungan ini, tapi kok bebannya masih dibawa, tapi kok bebannya masih ada gitu. Jadi untuk Virgo yang merasa cintanya cukup besar untuk diberikan kepada orang tersebut, tapi bebannya masih ada, kalian harus tahu bahwa tidak semuanya bisa seperti yang kalian inginkan. Oke? Beberapa Virgo yang datang kepada saya bertahan dengan pilihannya, itu di personal reading ya, jadi benar-benar personal nih. Saya sudah bilang nih, kalau kalian sama orang ini nih nanti begini, tapi dia bertahan karena satu tidak mau sendiri, dua merasa umurnya sudah ketuaan untuk dapat lagi. Padahal nggak gitu loh Virgo. Di umur berapapun cinta bisa datang gitu. Oke, so ada juga yang ngerasa karena sudah memberikan terlalu banyak kepada si mantan sehingga masih ada dendam dan tidak suka ketika si mantannya bahagia. Yang kayak gitu-gitu, kalian merasa di posisi sudah memberikan segalanya yang terbaik gitu, tapi bebannya tetap akhirnya di pihak kalian. Dan Page of Pentacles-nya juga ini terbalik. Jadi apapun kabar-kabar penting yang yang kalian ingin supaya datang di kehidupan kalian juga nggak datang. Yang saya lihat justru orang-orang yang ingin memanfaatkan kebaikan hati Virgo ya, kan ini kan posisi kalian yang memberikan cinta, mempunyai cinta yang banyak, yang memberikan bantuan juga apapun itu, baik itu secara materi maupun secara dukungan gitu kan. Dan Ace of Pentacles-nya juga terbalik, dimana terlihat tidak ada jalan baru, jalannya masih kayak gitu-gitu aja, dan tidak ada hal baru juga yang datang dengan adanya The Fool yang terbalik.
kalau the fool-nya begini, walaupun the fool tuh kan bodoh ya, fool tuh artinya bodoh gitu. Tapi bodohnya di sini sebenarnya menurut saya pinter gitu. It's just like kebodohan yang ingin ditunjukkan aja ke dunia kalau the fool. Dan itu kan kayak mengklirkan semuanya, membuat nol semuanya sehingga kita bisa menjalani sesuatu yang baru. Itu kalau begini gitu. Tapi kalau begini, justru kata dibaliknya kayak don't be a fool, jangan bodoh atuh gitu kan. Kalian tidak melihat kenyataan di depan mata bahwa segala sesuatunya ini sebenarnya diplanningin sedemikian rupa untuk kalian. Tapi kalian nggak terima itu gitu. Kalian ngelihatnya mungkin justru dari sisi-sisi yang kalian mau. Kadang-kadang orang bahkan personal reading pun ingin mendengarkan sesuatu hal yang ingin dia dengar, sesuatu hal yang menurut dia itu pantas gitu. Misalnya saya cocok nggak sama ini, oh cocok, nikah aja nanti berhasil, bla bla bla. Pengennya itu yang didengerin. Tapi kalau seterus yang ternyata terjadi itu adalah ngapain sama dia gitu kan, ada yang lebih bagus nanti di depan, tapi kenapa masih bertahan sama dia gitu. Terus ada penyangkalan di situ dan inginnya denger yang sebaliknya. Nah itu tuh the fool yang terbalik gitu ya. Oke, so Three of Pentacles adalah value apapun yang kalian alami saat ini dengan apapun itu ya, asal tidak toksik ya. So apa bedanya toksik sama karmik? Kalau toksik itu ujung-ujungnya nyakitin dan bikin kalian keracunan, namanya juga toksik. Toksik kan racun. Tapi kalau karmik ya memang disediakan semesta untuk kalian jalani. Apakah hubungan karmik itu bisa toksik? Bisa. Apakah hubungan toksik itu karmik? Iya gitu ya. Oke. Kalau tidak toksik dan tidak karmik, then it's another story. But sebenarnya ada hal-hal baik yang ada di kehidupannya Virgo sehubungan dengan percintaan kalian, dan itu sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya. Cuma beberapa dari kalian tidak melihat itu dan tidak bisa melihatnya karena ditutupi ego kalian untuk apapun yang kalian inginkan. Kayak saya mau sama dia, kenapa? Dia kaya, dia datang ke keluarga saya, dia cinta sama saya katanya, padahal ketemu juga belum banyak tuh yang kayak gitu tuh. Atau ada Virgo yang udah putus sama dia, terus orang itu menikah dengan yang lain, terus dia bilang, iya dulu Mbak Lucy bilang si ceweknya itu bikin-bikin ke dia supaya dia cinta. Anyway, si cowok itu memang kalian ada orang kedua dan dia kembali ke mantannya, ya biarin aja dia terima karmanya gitu kan. Kalaupun ada sesuatu hal yang dibikin-bikin di situ, apakah kalian dengan mengadakan personal reading juga tidak membuat sesuatu hal juga? Keinginan kalian ada di situ gitu kan. Intinya kalau kalian memang melihat bahwa si dia bahagia dengan orang lain, biarin aja. Kok tidak bahagia dengan kalian? Memang bukan buat kalian. The sacred plan, planningnya bukan buat kalian kalau memang bukan buat kalian. Tapi apakah ada? Di bacaan yang ini nggak kelihatan. Di bacaan yang kali ini memang nggak kelihatan gitu ya. Oke. Ada vision, ada Two of Wands, ada vision di percintaan kalian. Coba saya lihat visionnya apa. Visionnya kalian harus menemukan jati diri kalian dulu, dan kalian akan menemukan soulmate kalian. Oke? Intuition, the High Priestess. Intuisi kalian beberapa hal tidak jalan karena kalian maunya sendiri, maunya
di percintaan kalian sendiri. Oke, saya nggak seuzon untuk semua Virgo ya, saya juga Virgo. Tapi beberapa dari kalian cuma ngikutin ego dan banyak pikiran yang saya bilang tadi, beban yang kalian bawa seperti saya sudah seumur ini, saya butuh pendamping, saya takut nanti tidak ada orang yang mau lagi sama saya setelah ini, padahal nggak gitu juga. Dan yang terakhir, trust, King of Pentacle, trust issue nih, trust issue. Kenapa? Kalian lupa trust, lupa percaya sama semesta. Itu sebenarnya semesta udah ngasih yang bagus-bagus gitu, udah ngasih pertanda, udah ngasih yang bagus-bagus, nggak dipercaya hanya gara-gara kalian punya mau sendiri, kalian punya pemikiran sendiri, kalian punya keinginan sendiri. Apakah itu salah? Enggak, karena pilihan ada di tangan kalian. Saya cuma bacain kartunya doang, pilihan tetap di tangan kalian. Karena apapun itu yang terjadi, tetap aja kalianlah yang akan merasakannya, mengalaminya. Saya mah bacain kartu doang, saya tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan kalian, karena itu semua tanggung jawab kalian masing-masing. Ya, oke. Yes or no? Saya pakai kartu ini aja. Tanyakan satu hal dan saya akan jawab yes or no. No. Jawabannya adalah no. Dan sebagai penutup dari ini apa namanya? Ini adalah Very Oracle card sebagai penutup. Kita lihat manifestation. Harus bermanifestasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan, supaya nggak ketemu sama yang modelnya itu lagi ya. Manifestasikan yang baik-baik, kasih kepada semesta apa sih sebenarnya yang kalian inginkan. Coba kita baca di sini. Be very honest sih. Be very honest maksudnya jujur. Jujur, bukan jujur kacang ijo atau jujur ayam. Jadi pengen nih saya pagi-pagi mau sarapan. Be very honest and clear about what you wish and to manifest in your life. Jadi benar-benar jujur kalian maunya apa di dunia ini. Jangan kayak terserah semesta. Ntar kalau dikasih yang terserah kalian protes. Benar-benar spesifik ya. Bisa. Yang bilang nggak bisa itu siapa? Okay. Now write it down and in the paper, manifestation and step 1. Okay. Beberapa orang menuliskannya, seperti saya juga, saya tulis tapi bukan di buku ya, saya tulis di note di HP apa yang menjadi manifestasi saya, dan diulang-ulang dan divisualisasikan, dan ya itu yang namanya manifestation. Dapat, saya pernah melakukan itu dan dapat. Sekarang saya melakukannya lagi dan saya ingin mendapatkan semua yang saya tulis itu. Oke, so demikian juga dengan kalian, apapun permintaan kalian, bahkan untuk percintaan sekalipun bisa dapat. Kalau memang kalian wishnya spesifik, sehingga kalian nggak ketemu lagi sama yang modelnya gitu-gitu aja dan malah bikin kalian berada di toxic relationship. Oke, so sekian aja bacaan bonus untuk kalian para Virgo di hari Jumat ini. Oke, semoga yang terbaik saja untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye.